Rasohe amansari dope on Tuhan. Roha ku mahule on Tuhan. Naboy pele honoku kabelas ni roham. Jaloma Tuhan, sailas maroham. Jaloma Tuhan, sailas maroham. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu untuk kita semua. Apa kabarnya nih hari ini? Pasti luar biasa. Yes, yes, yes. Oke adik-adik, pada semangat-semangat banget ya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Oke, sebelum kita memuji dan memuliakan nama Tuhan, kita bersatu dulu sejenak. Saat teduh dimulai. Amin. Oke adik-adik, abang mau mengingatkan kepada adik-adik untuk saat kita memuji dan memuliakan nama Tuhan, jangan lupa untuk difoto atau video untuk absen kita supaya ditayangkan di video minggu depan. Oke adik-adik, sekarang kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan kita bernyanyi Yesus Kekasih Jiwaku. Pada tahu kan? Oke, let's go. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya oh tinggi sekali
Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu. Selamat berjumpa kembali di minggu hari ini. Kita sudah memasuki minggu-minggu persiapan untuk minggu-minggu peringatan akan sengsara Kristus. Minggu ini kita masuk dalam minggu Estomihi. Dan ini pengantar untuk mengingat penderitaan Tuhan Yesus Kristus demi keselamatan kita. Nah, oleh karena itu adik-adik, kita mau mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita bersatu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala pujian, hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Karena kasih Tuhan dan pemeliharaan Tuhan, kami masih boleh ada hingga saat ini, dan kami boleh bersama-sama beribadah. Walaupun kami masih dalam beribadah secara online. Dan kiranya Tuhan berkatilah kami ketika kami mau belajar akan firman Tuhan. Biarlah roh Tuhan menuntun kami, membimbing kami, sehingga kami boleh bersukacita dan hidup di dalam firman Tuhan. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Adik-adik yang kasih Tuhan, firman Tuhan untuk minggu ini, mari kita membaca, buka Alkitabnya ya. Yesaya 53 ayat 3 sampai dengan ayat 7. Yesaya 53 ayat 3 sampai dengan ayat 7, demikian tertulis dalam firman Tuhan. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan semua orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Demikian tertulis dalam Yesaya 53 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-7. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, dalam nas khotbah hari ini, digambarkan seorang hamba Tuhan yang menderita. Kalau dalam bahasa Ibrani disebut Ebed Jahwe. Nah, hamba Tuhan yang menderita ini digambarkan seperti orang yang mengerikan penampilannya. Mengerikannya bukan karena dia seram, tidak. Tetapi karena penderitaannya, sedihnya wajahnya, juga kesusahan yang ditimpakan kepadanya. Gambaran tentang hamba yang menderita itu sesungguhnya adalah gambaran tentang Tuhan Yesus yang menderita. Nah, dari kasih Tuhan tadi emang sudah sebut bahwa kita dalam masa-masa persiapan untuk memasuki minggu-minggu peringatan akan sengsara Yesus atau yang disebut dengan minggu-minggu Passion. Kenapa Tuhan Yesus sengsara? Kenapa Tuhan Yesus menderita bahkan rela disalibkan? Nah, dalam ayat ini ada yang dikasih Tuhan, Tuhan Yesus digambarkan seperti hamba Tuhan yang menderita, yang sangat dihina dan direndahkan. Sampai kita juga, bahkan kalau kita pun gak mau melihat dia. Karena saking sakitnya. Nah, Tuhan Yesus ternyata saudara-saudara adik-adik yang dikasih Tuhan, dia menderita karena apa? Karena penyakit kita. Penyakit adik-adik dan penyakit saya. Apa penyakit yang membuat manusia menderita? Sehingga harus Tuhan Yesus menderita menggantikan kita. Itulah yang digambarkan dengan dosa.
Ada yang dikasih Tuhan, apa itu dosa? Karena dosa, seorang manusia menghina manusia lain. Karena dosa, seorang manusia mau memukul manusia lain. Karena dosa, seorang manusia mau menjadi jahat terhadap manusia lain, bahkan terhadap semua ciptaan. Karena dosa, manusia memberontak satu dengan yang lain. Nah, tadi yang kita baca, ternyata hinaan semua ditanggung oleh Tuhan Yesus. Penderitaan kita karena dosa itu ditanggung oleh Tuhan. Ini mau dikatakan demikian. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, sesungguhnya ketika Tuhan Yesus mau menderita untuk menanggung semua dosa itu, berarti Tuhan Yesus harus menderita menggantikan derita kita. Nah, supaya apa? Tujuannya supaya kita semua beroleh selamat. Dikatakan tadi, supaya kita diganjarkan keselamatan kepada kita. Nah, ganjaran keselamatan itu apa? Berarti adik-adik dan amang juga kita semua, termasuk guru-guru sekolah minggu, kita bisa memilih bahwa kita tidak perlu menghina orang lain lagi. Karena apa? Tuhan Yesus sudah dihina. Cukup. Oleh karena itu kalau kita melihat orang lain, entah karena fisiknya, entah karena wajahnya, atau karena penampilannya, jangan pernah menghina orang lain. Anak Tuhan tidak boleh menghina orang lain. Baik itu juga karena agamanya kah, atau karena pandangannya kah, kita harus bisa menerima orang lain. Karena apa? Tuhan Yesus sudah menderita loh. Keinginan manusia untuk menghina manusia lain, Tuhan sudah tanggung dengan dia terima semua hinaan. Ada yang dikasih Tuhan, anak Tuhan tidak boleh menghina orang lain. Yang kedua, berarti juga ketika Tuhan Yesus mau menanggung semua supaya kita beroleh selamat, kita bisa menjadi memilih tahu mana yang baik dan mana yang tidak baik. Oleh karena itu kita akan bisa mampu tidak melakukan kejahatan atau apapun yang jahat terhadap semua ciptaan. Sama hewan peliharaan, bisa sayang, sama tanaman, apalagi sama manusia lain, sama teman-teman, sama papa, sama mama. Karena apa? Karena kita sudah tahu ini yang baik, ini yang tidak baik. Oleh karena itu, dengan mengingat derita Tuhan Yesus, kita tahu, oh kalau begini ini berdosa. Padahal dosaku sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus. Oleh karena itu kalau saya berbuat jahat kepada orang lain, saya membuat Tuhan Yesus makin sedih. Nah, ada yang dikasihi Tuhan, dengan demikian sesungguhnya di dalam luka Kristus, dalam bilur-bilurnya tadi, kita beroleh kesembuhan. Adik-adik bisa memilih nih, mau berbuat baik atau tidak. Tapi Amang bilang, sebagai anak Tuhan, pilihlah yang baik. Karena apa? Kita sudah sembuh. Kita boleh memilih sekarang. Dan kita bisa menaklukkan kejahatan, tidak lagi berbuat jahat, tidak lagi berbuat yang mendukakan atau membuat Tuhan Yesus sedih. Tetapi kita memilih untuk mengasihi, menyayangi seorang dengan yang lain. Nah, dan yang dikasihi Tuhan, kita akan memasuki minggu-minggu sengsara Kristus ketika kita mengingat Tuhan Yesus yang rela mati untuk kita. Tuhan Yesus disalibkan demi dosa-dosa kita. Mari kita memasuki dengan mengingat, ternyata Tuhan Yesus mau menjalani dengan kesetiaan. Seperti domba yang dibawa ke pengguntingan. Digunting bulunya, kalau seekor domba itu adik-adik, itu digunting bulunya, kan bulunya lebat ya. Itu dijadikan bahan wol, bisa menjadi celana, bisa menjadi misalnya di musim dingin, atau saudara-saudara kita yang di daerah belahan utara dan belahan selatan bumi ini, itu kalau musim dingin mereka butuh kain wol. Nah, tapi kalau domba ketika dia digunting bulunya, dia tidak akan melawan. Dia bahkan tidak akan bersuara. Dia tetap diam. Artinya apa? Taat. Setia. Nah, Tuhan Yesus menggambarkan ketika dia memasuki demi keselamatan kita, dia dengan taat. Dengan demikian Tuhan Yesus mengajari nih, anak-anak Tuhan Yesus, kita semua bisa hidup di dalam ketaatan, di dalam kesetiaan. Apapun yang terjadi, kita boleh tetap setia dan taat.
Nah, oleh karena itu, adik-adik yang kasih Tuhan, mari teladani Tuhan Yesus. Dia mau melakukan semua berkorban demi keselamatan kita. Oleh karena itu, hormati Tuhan dengan cara hidupi kehidupan yang baik. Pilih untuk melakukan yang kebaikan. Dan juga menjadi taat di dalam segala hal. Selamat hari Minggu. Amang mau sampaikan, Tuhan Yesus memberkati kita dan mengasihi kita. Tuhan Yesus sudah menolong kita, Tuhan Yesus menyembuhkan kita, Tuhan Yesus juga mau menderita untuk kita. Oleh karena itu, mari kita semakin cinta kepada Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk kemurahan-Mu, untuk firman-Mu, untuk kasih-Mu kepada kami. Engkau rela menjadi ganti kami, supaya kami tidak hidup lagi di dalam dosa, tetapi kami hidup di dalam kasih Tuhan, di dalam pemeliharaan, dan di dalam segala kebaikan Tuhan. Sehingga kami dimampukan untuk melakukan kebaikan, membagikan keselamatan kepada semua orang. Tuhan berkati anak-anak Tuhan. Biarlah kami mengingat perbuatan Tuhan Yesus, yang menyelamatkan kami, yang menyembuhkan kami. Sehingga semua anak-anak Tuhan lebih memilih untuk menghormati kebaikan Tuhan dengan melakukan segala kebaikan untuk membagikan kasih dan mau untuk tetap taat dalam segala situasi sekalipun. Terima kasih Bapa untuk kemurahan-Mu. Berkati semua anak-anak-Mu yang sedang mengikuti ibadah saat ini dan seluruh anak-anak Tuhan. Lindungi kami Tuhan. Di tengah ancaman pandemi ini, kami percaya Tuhan melindungi setiap anak-anak Tuhan. Karena Tuhan mengasihi kami. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik semuanya, Amang berharap kita semua tetap sehat. Oleh karena itu kalau keluar rumah, kalau tidak penting jangan keluar rumah, pergunakan selalu masker. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa? Yes, 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 good. Semangat ya, semangat ya. Oke, hari ini ketemu sama Kak Susan. Kita mau mendengar cerita tentang firman Tuhan yang sudah dibacakan sama Amang Pendeta tadi. Oke, sebelumnya kita berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, berdoa ikuti Kak Susan. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati hati kami agar menjadi tanah yang subur. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Oke, tadi siapa yang sudah mendengar firman Tuhan yang dibacakan sama Bang Pendeta? Angkat tangannya. Bagus, berarti tadi telinganya dipakai. Tadi firman Tuhan dari mana ya? Yesaya 53 ayat 3 sampai 7. Adik-adik, tadi itu menceritakan tentang penderitaan Tuhan Yesus waktu disalib. Ya, sebelum disalib Tuhan Yesus diapain? Dicambuk, iya. Terus diapain? Disuruh bawa salib yang berat ya. Iya, berat sekali. Terus Tuhan Yesus dipakein apa? Mahkota duri. Tapi Tuhan Yesus melawan gak? Tuhan Yesus waktu dicambuk atau dipukul, dia pukul balik gak? Tidak. Waktu Tuhan Yesus diludahin, Tuhan Yesus balas gak? Enggak. Yesus
sayang sama adik-adik, sayang sama kakak Susan, sayang sama mama, sama papa, sama semua orang ya, yang Tuhan Yesus mau tebus dosanya. Kenapa Tuhan Yesus tebus dosa kita? Kenapa kita harus ditebus sama Tuhan Yesus? Karena kita tidak bisa menebus dosa kita sendiri. Kita perlu Tuhan Yesus. Adik-adik, siapa yang kalau nakal sama mama atau papa dihukum? Angkat tangan. Siapa yang misalkan habis jahilin kakak atau adiknya dimarahin sama mama? Angkat tangan. Nah, mama sama papa atau ibu guru atau kakak sekolah minggu juga waktu kita masih sekolah minggu online menghukum adik-adik atau marahin adik-adik kalau adik-adik berbuat salah. Nah, salahnya tadi itu sama seperti dosa. Kita kalau berbuat dosa kita harus dihukum. Tapi siapa di sini yang kuat dicambuk? Tidak ada. Kita kalau kejepit pintu aja, siapa yang pernah kejepit pintu? Angkat tangan. Sakit nggak? Sakit ya? Siapa yang kepalanya pernah kejedot? Sakit nggak? Sakit ya? Apalagi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tangannya diapain? Dipaku adik-adik. Terus kepalanya dikasih mahkota duri. Tuhan Yesus disalib sampai mati. Sakit ya adik-adik? Sakit ya? Kita nggak bisa kayak gitu. Tuhan Yesus yang sudah mati itu menebus dosa semua manusia. Ya, dosa adik-adik yang suka apa ini? Marah. Siapa yang suka marah? Masih ada ya? Oke. Terus dosa adik-adik yang suka jahil-jahilin orang. Ada nggak yang suka gini? Abangnya atau adiknya atau kakaknya lagi belajar digangguin. Terus dosa adik-adik yang suka meledek temennya, meledek kakaknya. Jelek kamu bau, we. Ada nggak yang suka kayak gitu? Dosa bukan? Dosa, tidak boleh dilakukan. Ada nggak di sini yang kalau mamanya bilang belajar malah kayak gini? Atau mamanya bilang belajar malah bohong, udah belajar padahal belum. Ada nggak? Nggak boleh, itu dosa ya. Kenapa sih kita nggak boleh melakukan dosa? Karena apa tadi? Tuhan Yesus sudah menebus dosa kita. Adik-adik, kalau misalkan mama marah gara-gara adik-adik nakal main hujan, besok main hujan lagi nggak? Enggak dong, kan gak mau dimarahin sama mama. Sama, kalau dosa sudah Tuhan Yesus tebus, adik-adik boleh gak lakuin lagi? Tidak boleh. Boleh gak marah-marah lagi sama mama sama papa? Tidak boleh, karena Tuhan Yesus sudah tebus dosa kita. Kita harus jadi anak yang baik. Coba Kasusan tanya, adik-adik hatinya mau seperti ini atau seperti ini? Mau yang bagus atau yang jelek? Yang bagus. Semua mau hatinya yang bagus. Adik-adik, kalau hati anak-anak yang mendengar firman Tuhan, yang mendengar mama dan papa, itu hatinya bagus atau jelek? Hatinya
adik-adik nakal, adik-adik suka melawan, terus suka ngeledek temennya, abangnya, jailin mereka, atau bahkan jahatin hewan, hatinya seperti ini. Ada yang mau hatinya seperti yang tadi? Tidak. Semua maunya hatinya bagus, ya. Nah, kalau mau punya hati yang bagus harus ngapain sih, Kak? Yang pertama, harus berdoa. Berdoa minta supaya Tuhan Yesus bantu kita untuk menjadi anak yang baik. Terus selain berdoa ngapain lagi? Kalau mau jadi anak yang baik, dengar kata mama sama papa. Ya, didengar kan? Iya. Kalau mau jadi anak yang baik lagi, baca apa? Baca apa ini? Alkitab. Yang belum bisa baca Alkitab, bacanya sama mama, sama papa. Tapi kalau yang sudah bisa baca sendiri dong, ya kan? Iya. Terus kakak mau tanya nih, siapa yang kalau di sini minta tolong bilang, kalau mau minta sesuatu minta tolong dulu? Ada? Nah, adik-adik, anak yang baik kalau minta sesuatu itu bilang tolong, bukan ambilin minum aku, ambilin baju aku yang itu. Gak boleh, harus pakai tolong. Mama, tolong ambilin minum aku dong. Mama, tolong iketin sepatu aku dong. Papa, tolong sisirin rambut aku dong. Harus pakai tolong. Ya. Iya. Terus yang terakhir nih, kalau ada teman kita yang nangis, yang sedih, atau abang, atau mama, atau papa, atau kakak, atau dedek kita nangis, kita harus apain? Kita sayangin. Kalau dia nangis bukan kita ledek, ih cengeng, boleh nggak? Ih mama cengeng, boleh nggak? Tidak boleh. Kalau mama menangis, atau adik menangis, atau kakak menangis, kita apain? Kita sayang. Terus kita peluk, ya, bilang aku sayang sama mama jangan sedih ya. Aku sayang sama dede jangan sedih ya. Kakak jangan sedih ya. Aku sayang sama papa. Peluk papanya. Papa jangan marah ya. Ya kan? Itu baru anak yang baik. Anak yang baik kalau diledekin ngelawan nggak? Misalkan, ih rambutnya keriting, rambutnya botak, marah nggak? Jangan marah. Kenapa? Tuhan Yesus sayang sama adik-adik meskipun adik-adik botak, adik-adik keriting, adik-adik kecil, ya, adik-adik hitam. Tuhan Yesus nggak marah. Tuhan Yesus malah sayang sama adik-adik. Jadi adik-adik tidak perlu lawan orang yang seperti itu. Iya kan? Iya. Oke. Nah, terus kalau adik-adik sudah jadi anak yang baik, kira-kira Tuhan senang nggak? Senang ya? Senang. Karena Tuhan Yesus sayang sama kita, kita juga harus jadi anak yang baik. Coba jempolnya mana? Iya, anak yang baik ya adik-adik. Anak yang baik rajin sekolah minggu nggak? Rajin. Anak yang baik kalau kakak sama abangnya nyanyi, adik-adik ikut nyanyi atau duduk aja? Nyanyi. Nah, habis ini kita mau memuji Tuhan lagi, ya. Sebelum itu kita berdoa dulu. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini kami sudah mendengar firman Tuhan. Tolong kami agar kami bisa menjadi anak-anak yang baik. Anak-anak yang mendengar firman Tuhan, mendengar orang tua, dan mengasihi sesama. Tolong kami
supaya kami bisa menjadi anak-anak yang baik. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Sekarang semuanya berdiri. Berdiri sudah? Oke, kita akan nyanyi, semuanya ikutin gerakannya, nyanyi sama-sama ya. Let's go. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong, they are weak but He is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. The Bible tells me so.